AI Factors and Prompt Engineering akan mulai daripada OpenAI. Ini 6 hal yang penting. And kalau you sedang bikin prompt, apakah itu jelas? Clarity. Apakah itu mendefinisikan konteks dari Alkitab? Apakah kada sesuatu itu dibagi dalam tugas-tugas? Saya mau itu menolong saya untuk mengerti satu ayat. Setelah itu, apa kata-kata yang bahasa asli? Setelah itu, apa arti kata bisa lihat? Tugas per tugas per tugas. And saat itu dipakai misalnya untuk terjemahan Alkitab. Ada 10 langkah. AI cocok untuk ini. Jadi asisten yang setia. Ini harus oleh saya. Dan bisa bolak-balik dan itu satu kerja sama dengan AI. Waktu mempersiapkan khotbah. AI, tak cocok untuk doa atau cari Tuhan. No, tapi untuk ide-ide brainstorming, wah, untuk PA, sangat nolong. Tapi saat saya harus dengan perkataan diri sendiri mulai untuk menulisnya, mungkin tak pas. Tapi waktu saya mikir tentang garis besar, atau bikin PowerPoint, and so, bagaimana setiap tugas dipotong-potong? Itu juga penting untuk memberi AI waktu mikir. Saya suka pakai frase grounding. Kalau saya punya satu pertanyaan atau satu tugas, saya sering akan atasnya bilang, seperti kitab Yunus saat ini, apakah Anda tahu kitab Yunus daripada Alkitab? Itu tentang apa? Dengan itu fokus daripada AI dan pikirannya mulai seperti itu. Setelah itu saya akan tanya, apakah Anda mengerti prinsip PA? Oke, dan saya suka pakai cara ini. Nah, dari itu saya bisa gabung itu. Karena saya baru memberi waktu untuk AI bisa mikir dan bisa mulai mempersiapkan dan mengarahkan nama thread atau fokus. Itu sama dengan kalau saya sedang WhatsApp. Saya tidak langsung bilang, kirim itu sekarang. No, saya akan mengingatkan. Oh, ada tugas ini. Hey, you sudah baca atau belum? Sudah ada rangkuman atau tidak? Hey, sekarang bisa kirim sekarang. Mengerti? Itu penting untuk timing dan untuk itu. Lebih lagi, ada berapa banyak alat di dalam dan di luar dunia AI yang bisa berdampingi and testing. Harus selalu lihat hasilnya. Masuk akal, di tes dengan AI yang lain atau dengan bahan yang lain. Tapi AI seperti assistant, ada satu yang duduk samping saya, bisa bikin salah. Kalau itu hari pertamanya mereka just bingung, apa? Well, waktu dengan AI, mereka tahu atau tidak tahu. Kadang menduga dengan tepat dan kadang ya ngawur. Saya harus selalu test. Ini 6 prinsip. Dan kami lihat seperti itu dalam bahasa Indonesia. Kejelasan, konteks, subtugas, berpikir, alat-alat, dan uji coba. Dan Anda bisa baca daripada itu. Yang penting instruksi, referensi, tugas kompleks, potong-potong, seperti ayam, sulit makan ayam utuh, tapi di KFC, dimakan potong per potong, dan habis, satu keluarga senang, kasih waktu pikir, alat-alat, dan uji selalu hasil lebih lagi. Oke, so, seperti apa? Ini hal yang sama, clear instructions, sampai konteks, sampai membagi, potong, waktu mikir, and alat, and uji terus. Okay. Now, ini tacticsnya. Itu yang penting. Tidak hanya strategi, kalau saya bilang tulis dengan jelas. Clarity. Well, berarti apa? Well, itu penting untuk ada details yang termasuk. Itu mungkin penting ada persona. Anda sebagai dosen teologi, Anda sebagai anak sekolah minggu. Dan saya bisa menulis details tentang siapakah AI, perannya atau untuk apa audience. Saya bisa memberi contoh. And so on. Ini tactics, ini cara dan tricks yang sangat menolong dalam prosesnya. Untuk reference, satu yang saya suka pakai itu kalau saya tanya tentang doa, dapat jawaban umum. Doa untuk yang Kristen sangat beda daripada doa untuk Hindu atau Islam. Dan setiap dapat jawaban yang sangat beda. Tapi saat saya bilang, jawab dari pandangan Kristen, aha, itu konteks. Dan kasih saya ayat dari Alkitab.
Ini referensi. Sangat beda. Itu tactics. Lebih lagi, saya sudah omong dan nanti akan lihat bersama apa arti untuk potong-potong dalam tugas-tugas dan berapa cara yang ada untuk itu. Kasih waktu untuk mikir. Itu kadang baik untuk tanya 3 atau 4 usulan daripada AI. Dan daripada itu, apa yang pro dan kontra. Dan apa yang terbaik atau digabung kembali. Dan ada lain yang sampai sistem voting dan kami akan lihat bersama. And untuk external tools, ada cara untuk mengeluaskan plugins dan itu lebih advanced, akan ke sana sebentar. And selalu cek hasilnya. Menguji perubahan, menguji hasil. Diganti sedikit, coba lagi. Ganti sedikit, coba lagi. Okay? So, itu yang pertama. 6 daripada OpenAI. Ini 7 daripada Meta. And daripada Meta, mereka pakai usulan yang lain tentang instruksinya. Contoh. Dan lebih daripada itu tentang bidang dan itu seharusnya actually peran atau role utama. Rangkaian berpikir, chain of thought, and format, and lebih lagi content. Plus selalu QC. Kami lihat lagi dalam chart. Okay? And so ini explicit. Waktu saya sedang bikin prompt, apakah detail yang jelas? Contoh, kalau saya mau itu menjelaskan tentang X, well, saya akan memberi tidak hanya dawa, tapi dawa Kristen seperti contoh tadi. And what are the details? Dalam konteks apa? And dalam PB atau oleh Yesus seterusnya. Memberi contoh, kami akan kembali kepada itu, peran and role, dan itu sangat penting dari pandangan seorang atau untuk siapa. Chain of thought itu langkah per langkah akan lihat bersama. And lebih lagi, mau itu format paragraph, bullet point, dan ada berapa banyak jenis format untuk itu, sampai bisa format JSON, XML, atau HTML untuk programmer. Nah, itu bisa memberi format seperti contoh sini sebagai JSON. And then, batasan atau scope daripada kontennya, and lagi itu consistency. Okay?